Halo, malam sahabat semuanya. Kali ini saya ingin sekedar sharing-sharing tentang apa sih sebenarnya pemahaman digital literasi kritis itu. Mungkin banyak kawan-kawan yang belum tahu, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu sebelumnya jika banyak negara yang berbondong-bondong optimis akan berakhirnya wabah pandemi secara cepat. Namun, nampaknya optimisme itu harus dikubur dulu untuk sementara waktu. Setidaknya, kita harus mulai beradaptasi dengan yang disebut era new normal. Untuk memulai dan berbenah menerima keadaan yang sekarang ini. Ketika Wuhan di China telah selesai mengkarantina diri, kabar gembira juga datang dari negara Eropa Barat dan Selandia Baru. Mereka sudah bertepuk tangan karena mereka sudah sukses menangani virus ini. Tetapi negara kita, Indonesia, baru memulai perang loh dengan pandemi. Jumlah swab test dan PCR yang ditambah dengan target 10.000 per hari dan kabarnya akan ditambah 20.000 per hari. Tetapi sayang, ini baru dimulai setelah 2 bulan PSBB. Sehingga jumlah kasus pun naik turun. Bahkan pernah sampai 1.000 kasus per hari COVID-19 di Indonesia. Dan hari ini, tanggal 6 Juni, jumlah kasus positif itu di angka lebih dari 900 kasus. Ini menyebabkan kebijakan pelonggaran PSBB dan new normal harus sangat berhati-hati. Dunia mulai memahami jika kita tidak bisa selamanya mengkarantina diri tentunya. Banyak negara juga memiliki keterbatasan dalam menanggung sepenuhnya kehidupan masyarakat, termasuk Indonesia. Seperti halnya Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 ini, seperti melakukan lari estafet yang panjang sekali. Hingga waktu pun terasa lama dan menjemukan. Akibat work from home dan ekonomi yang terdesak, akibat banyak bisnis juga yang kolaps. Terdesak dengan keadaan perekonomian yang kian terpuruk, mendorong kita, Indonesia, juga perlu beradaptasi dengan yang dinamakan transisi new normal. Indonesia memulai era baru setelah pandemi ini. Walaupun WHO mengeluarkan persyaratan yang sangat sulit sekali untuk dipenuhi untuk memulai new normal. Bahkan, sekelas Korea Selatan meng-cancel new normal di kota Seoul ketika diketemukan kasus penyebaran baru. Efek dari new normal, orang-orang sudah mulai menghindari pertemuan secara langsung dan memilih aktivitas secara online. Ini mungkin akan terjadi di ruang-ruang kelas kuliah, pekerjaan, ruang diskusi atau ruang meeting, hingga stadion olahraga pun akan ditonton secara online. Penggunaan masker kemanapun, mencuci tangan, menjaga imunitas, termasuk menjaga jarak dengan orang lain, merupakan kedisiplinan yang sangat menentukan kesehatan diri kita saat ini. Komunikasi tatap muka akan terhalangi oleh masker. Beralih jadi komunikasi tatap mata, kita tidak bisa baper jika melihat orang hanya sepasang mata saja. Atau setelah menyentuh, mereka sibuk mencari hand sanitizer untuk mencuci tangannya. Bukan karena tak ingin kenal atau menyembunyikan identitas, atau mereka jijik bersentuhan.
Semua ini demi untuk menjaga kesehatan. Nah, tak pelak saat ini kebutuhan pokok atas layanan internet meningkat dan sangat dibutuhkan di tengah pandemi COVID-19 sebagai sarana komunikasi. Kebutuhan ini sangat pokok karena layanan ini yang tadinya diprediksi akan maksimal di tahun 2050, namun ternyata dipercepat. Lagi-lagi bukan karena kecanggihan atau ekspansi teknologi, tapi karena kesehatan dan pandemi yang menyebar begitu cepat dan membatasi aktivitas sosial secara langsung. Sehingga layanan akses internet pun mau tak mau menjadi kebutuhan yang primer untuk berkomunikasi. Pertanyaannya yang mau kita bahas hari ini, bagaimanakah kita menyikapinya? Kita akan semakin butuh pemahaman digital literasi, yaitu adalah kemampuan kita, kemampuan digital, literasi digital yang kritis menempatkan seseorang atau kita sebagai konsumen informasi yang lebih aktif, mampu menilai konten digital, apakah itu terpercaya atau mengandung bias atau hoax, terlebih lagi di masa pandemi ini. Kemampuan literasi digital yang kritis juga berarti memiliki pemahaman yang lebih dalam, mengevaluasi semua jenis informasi. Pengguna media sosial yang kritis tidak hanya mampu untuk mempertanyakan kebenaran dari suatu informasi, namun juga melakukan aksi nyata memerangi misinformasi. Misalnya, kalau kita membaca informasi di beranda Facebook, jangan langsung membagikan informasi tersebut. Sebelum melakukan pengecekan, fakta dulu, sumber yang terpercaya. Dikhawatirkan kalau kita selalu men-share informasi tanpa kita saring, tanpa kita cek, akan berbahaya dan merugikan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Nah, untuk meningkatkan kemampuan literasi digital kritis, secara sederhana, kita dapat mulai dengan meningkatkan kesadaran sosial. Berpikir dulu sejenak sebelum kita melakukan retweet di Twitter, atau kita share di Facebook, atau kita forward di grup WhatsApp. Disinformasi dan misinformasi menjadi hal yang lumrah di tengah semakin aktifnya masyarakat dalam melakukan pencarian informasi di tengah pandemi COVID-19. Para ahli kesehatan juga sudah memperingatkan bahwa informasi yang salah akan berpengaruh pada kesehatan dan pengambilan keputusan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Dan perlu diingat, kesadaran untuk melindungi orang lain, bahkan keluarga kita, dari paparan misinformasi menjadi langkah awal yang sangat penting buat kita di tengah pandemi ini. Kemampuan ini dapat meningkatkan peran masyarakat juga untuk turun, cek, dan recheck, memeriksa fakta. Memang pada dasarnya penyampaian informasi yang berkaitan dengan sains, kesehatan, dan teknologi itu tidak mudah dilakukan. Ini memang sudah menjadi kajian dari peneliti sekian abad dalam lingkup sains dan komunikasi. Marilah kita bersama-sama berperan aktif, menggunakan kemampuan literasi digital kritis kita untuk menyaring, memfilter konten-konten yang bermasalah, serta memerangi infodemi di tengah pandemi. Tetap semangat, kawan-kawan. Tetap sehat, keep be produktif. Kita kembangkan kemampuan digital literasi kita. Tetap kritis, tetap melakukan filter dengan seksama, dengan fakta,
supaya kita tidak terjebak dalam misinformasi yang merugikan orang lain, keluarga kita, dan diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.